Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Demos. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara untuk mengatasi permasalahan pada unit AC LG Dual Inverter yang sering mengalami kebocoran freon ya. Jadi ceritanya itu unit AC ini dipakai selama 1 tahun, tetapi setelah 1 tahun dia mengalami permasalahan kurang dingin. Nah, jadi dalam proses permasalahan ini, setelah saya cek, ternyata permasalahannya itu ada kebocoran kecil di bagian nepel baut kunci L pada outdoor kompresornya ya. Nah, bautnya itu di bagian sini ya. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan di bagian baut ini terdapat, kita buka dulu ya. Nah, di sini kalau teman-teman pertama kali buka itu nanti akan terdengar udara ya. Nah, dia akan terdengar udara yang menandakan bahwa dia ada kebocoran sedikit ya, kebocoran kecil. Kalau teman-teman tutup seperti ini, dia akan nendang sedikit sekali, sehingga itu akan lama dalam proses habisnya freon. Kemungkinan bisa sampai berbulan-bulan baru freonnya akan berkurang ya, karena dia bocornya itu kecil dan dia ditutup di bagian penutup baut ini ya. Nah, di sini biasanya itu kenapa bisa terjadi itu dikarenakan ketika kita membuka baut ini, dia tidak full ya. Ibaratnya seperti ini. Nah, dia tidak full sehingga karet di bagian dalamnya ini dia akan cepat kempes ya. Karena ketika ditekan oleh freon, dia akan lari ke belakang karena kita membukanya tidak full. Kalau jika kita membukanya full, maka ketika dorongan dari freon itu dia akan dihalang oleh seal, dan sealnya itu dia tidak akan lari ke belakang karena dia udah mentok. Nah, jadi cara untuk mengatasi jika teman-teman mengalami permasalahan seperti ini, tidak usah mengganti langsung yang ininya ya. Stop kerannya di bagian outdoor ini tidak usah langsung diganti, karena itu akan mempersulit teman-teman ya. Jadi solusinya itu teman-teman bisa tambahkan o-ring ya. Nah, tambahkan o-ring seperti ini di bagian penutup bautnya ini. Nah, di sini teman-teman masukkan o-ring. O-ringnya itu ngepres ya, jangan kekecilan. Yang penting dia press, karena kalau kekecilan nanti akan fungsinya kurang maksimal ya. Nah, ini kita pasangkan o-ring seperti ini. O-ringnya ini teman-teman bisa beli di toko-toko spare part mobil ya, atau di toko sepeda motor. Biasanya ada yang jual o-ring seperti ini. Nah, ketika teman-teman sudah memasang o-ring seperti ini, baru teman-teman pasang. Jadi ketika ada bocoran sedikit itu, dia tidak akan langsung keluar ya, karena dia akan ditahan oleh o-ring di bagian penutup baut ini. Untuk mengencangkan ini tidak usah terlalu kencang ya, cukup hanya beberapa kali putaran, yang penting dia tidak longgar. Kalau kekencangan nanti o-ringnya akan hancur. Jadi kedua-duanya teman-teman pasangkan o-ring ya, pasangkan o-ring di dua-duanya. Nah, seperti ini. Jadi kita mengantisipasi kebocoran kecil itu agar dia tidak keluar ya freonnya. Setelah teman-teman udah lakukan seperti ini, teman-teman bisa periksa kembali ya. Ketika unit kompresornya hidup, teman-teman kasih air sabun di bagian bautnya ini. Di sini kan masih ada tersisa dratnya ya. Nah, itu teman-teman kasihkan busa air sabun, kemudian atas bawah. Teman-teman tunggu ketika kompresornya ini hidup ya, apakah nanti dia akan keluar atau tidak. Karena di sini saya sudah melakukan dan ini sudah berhasil saya lakukan, makanya di sini saya akan memberikan tutorial ini kepada teman-teman untuk memudahkan dalam melakukan perbaikan jika terjadi kebocoran di bagian baut. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman sesama teknisi ya. Jadi kita saling berbagi informasi-informasi yang bisa membantu kita dalam melakukan perbaikan. Terima kasih.